Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas perihal business development dan khusus untuk startup. Jadi kita akan membahas tentang apa sih business development itu dan juga bagaimana begitu. Nanti akan dibagi beberapa part dan saya akan buat part yang pertama ini. Jadi stay tune ya. Oke, kita akan pahami dulu sebenarnya apa sih definisi dari business development ya. Kalau kita mata kuliah kita startup and development business gitu, di UTS yang pertama kita membahas tentang bagaimana startup itu gitu kan, kalian bagaimana membuat pitch deck itu luarannya, dan untuk yang setelah UTS ini kita fokus ke development-nya gitu ya, development bisnisnya special untuk startup gitu. Oke. Business development atau pengembangan bisnis itu dapat kita pahami sebagai sebuah disiplin yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan. Oke, yang harus dibawa adalah pertumbuhan, growth, melalui ya. Jadi tidak semata-mata perihal profit ya, tapi yang harus dicapai oleh startup itu adalah pertumbuhan atau growth. Melalui apa? Melalui akuisisi profit dari konsumen baru ataupun konsumen yang sudah ada sebelumnya. Lah, penjualan, sales, kemitraan atau partnership atau istilah yang akrab di kalangan startup adalah hustling. Dapat dikatakan sebagai bagian dari business development. Misinya adalah menciptakan value jangka panjang untuk organisasi. Jadi tidak hanya melalui konsumen, tapi juga pangsa pasar dan relasi. Bisa dipahami ya bahwa business development itu tidak hanya melulu perihal profit, tapi yang kalian lihat adalah pertumbuhan. Jadi bisa jadi untuk startup di awal tahun, misalnya di tahun pertama itu mungkin tidak terlalu besar gitu profitnya, tapi next year gitu dia bisa memiliki akuisisi profit dari konsumen baru atau konsumen yang sudah ada sebelumnya. Jadi yang paling penting adalah konsumen kita harus ada yang konsumen baru gitu loh. Oke, dari startup itu tidak melulu bahwa wah ternyata tempatku atau misalkan bikin kedai kopi gitu ya. Kedai kopiku rame terus loh ini gitu ya. Rame terus tapi Anda tidak tahu sebenarnya mereka itu konsumen baru atau konsumen lama Anda gitu ya. Jadi fokusnya Anda tidak hanya melihat dari jumlah profit atau akuisisi konsumen yang ramai saja, tapi Anda juga harus sebagai business development ya atau manajer dari startup gitu ya. Yang paling dipikirkan adalah saya bisa menggait konsumen baru tidak gitu. Maka dari itu kadang kalau startup jangan hanya berpikiran perusahaan besar saja yang mereka perlu data konsumen, tapi kalian juga dari startup itu mulai dari awal malah kalian sudah harus memulai namanya data. Ya. Data yang nanti bisa kalian ternakkan gitu. Kalau bahasa dari Mas Dewa Eka Prayoga yang saya ikutin biasanya apa ya? Bahasanya diternakan gitu. Diternakan itu apa? Jadi semakin banyak data konsumen kalian, jadi kalian range-nya konsumen Anda itu berkembang. Ketika konsumen berkembang, bagaimana yang terjadi? Ya otomatis ya kan, otomatis profit Anda akan juga berkembang gitu. Nah, ketika profitnya berkembang, otomatis apa yang kalian dapat? Pertumbuhan lah, pertumbuhan dari usaha Anda lah yang akan kalian dapat. Hustling gitu ya. Hustling, penjualan sales atau kemitraan atau partnership gitu yang kita biasa sebutkan dengan hustling, dapat dikatakan sebagai bagian ya, bagian dari business development. Tujuannya apa sebenarnya hustling itu? Jangan lupa, kalian startup, kalian punya misi yaitu menciptakan nilai jangka panjang untuk organisasi. Untuk organisasi, jadi tidak hanya melalui konsumen, tapi juga pangsa pasar dan relasi. Oleh karena itu, kalau menurut saya, gebrakan utama ketika startup, kalian development, ketika awal bukan berarti kalian karena mengawali, merintis, kalian tidak mempunyai data konsumen gitu. Jadi kalau bisa, konsumen itu kita engagement dengan data-data mereka. Dan sangat mudah sekali kita bisa menggunakan media sosial yang kita punya, ataupun kita bisa bikin campaign-campaign yang membuat kita memiliki data dari mereka. Gitu. Data mereka tuh dalam konteks begini, kenapa sih
kemarin ada ketentuan baru dari Facebook yang kalau misalnya kalian buka WhatsApp gitu ya, kalian akan harus membaca syarat dan ketentuan terbaru dari WhatsApp, di mana kalian bisa apa ya, data kalian akan dibaca gitu ya, bisa dibilang seperti itu, dan digunakan untuk campaign iklan-iklan tertentu misalkan gitu ya. Bahasa kasarnya begitu gitu. Kenapa? Karena sekarang data dari konsumen itu bisa menunjukkan perilaku atau pergerakan perubahan kebutuhan ataupun keinginan atau preference dari konsumen, dan itu kalian butuhkan juga. Misalkan, mohon maaf, apakah kalian akan stagnat di satu bisnis startup gitu, misalkan kalian punya ide membikin seperti YouTube. Padahal di satu sisi sendiri YouTube ketika merintis itu bukan YouTube yang seperti kita kenal sekarang. YouTube yang dulu ketika mereka merintis itu adalah tempat dating gitu loh. Bukan YouTube yang seperti kita kenal sekarang, yang channel kanal yang untuk bisa melihat video all around, dan kita punya TV yang kapan saja kita bisa lihat, kita tonton, kita pilih sendiri apa aja ragamnya gitu kan, dan bagaimana kreator-kreator bisa masuk ke sana, dia harus melalui stasiun TV misalkan seperti itu. Nah, itu ada pergerakan, dan mereka konsepnya ketika mereka merintis ya mereka memiliki misi nilai jangka panjang, yaitu business development ya. Business development itu terdiri dari banyak sekali komponen sebenarnya. Oke. Saya akan share screen dulu. Saya akan share screen. Oke, semoga terlihat ya. Oke, baik. Pengembangan bisnis untuk startup. Oke, ini adalah part pertamanya. Kita akan bahas tentang part pertamanya, gitu ya. Lah, business development. Oke, sepertinya sedikit ada gangguan. Saya harap masih bisa terlihat. Oke, tidak usah saya ini ya. Oke. Oke, business development. Siapa yang masih baper nih lihat film ini? Ada yang tahu kan film ini film apa judulnya? Yaitu startup gitu ya. Ada tim apa namanya? Ada 2 tim ya, 2 tim. Kalian tim yang mana gitu ya? Tinggal kalian pilih sebenarnya kalian tuh tim yang mana begitu. Oke, beralih dari sini kita banyak yang bisa kita pelajari dari film startup ini selain bapernya. Oke, selain bapernya, tapi banyak hal, yaitu salah satunya ada business development. Ya, business development yang bisa dibilang bisnis atau merintis bisnis itu bukan hanya berhubungan dengan bagaimana survive gitu, tidak, tapi bagaimana menciptakan nilai gitu, menciptakan value dari bisnis Anda dalam jangka panjang gitu. Jadi apa ya, kalian sebagai manajer ataupun owner dari startup bisnis, kalian harus punya visi. Oke, visi. Ya, visi itu memang agak susah gampang untuk terus secara tawadu gitu ya, secara tawadu dijalankan gitu. Memang agak susah gitu. Tapi kalau menurut saya, business development apalagi startup ya harus berpegang pada misi itu gitu. Jadi dari yang saya dia baik. Komponen business development itu banyak sekali. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 ya, tapi saya bisa merangkum ada 6 business development atau pengembangan bisnis apalagi startup atau bisnis rintisan itu ada 6. Apa yang ditawarkan? Balik lagi, solusi yang dihargai dan menjadi DNA-nya ya, DNA bisnis yang sudah dijalankan. Kalian harus punya itu, apa yang ditawarkan di situ. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini adalah 6 yang paling umum gitu. Salah satunya adalah apa yang ditawarkan. Tapi kalau menurut saya, ini sebuah siklus untuk menghasilkan potensi improvisasi bagi bisnis itu sendiri. Jadi poin-poin ini siklus ya, tidak bisa 1, 2, 3 dikerjakan sendiri part to part, tidak. Tapi siklus yang sewaktu-waktu bisa berputar dan kembali lagi ke titik awal, apalagi yang ditawarkan. Kembali lagi setelah umpan balik, apalagi yang ditawarkan, terus begitu. Yang pertama adalah apa yang ditawarkan. Ya, solusi yang dihadirkan dan menjadi DNA. Kalau DNA itu DNA saya
dan DNA orang tua saya aja 99,9 sekian persen itu sama gitu kan. Tapi ada something yang tidak sama, 0, sekian yang tidak sama. Dan kalian harus punya DNA bisnis yang sedang dijalankan. Gimana caranya? Itu tadi seperti yang disebutkan ketika di startup, ketika kita sebelum UTS ya kan, kalian harus memiliki inovasi dan ciri khas tersendiri untuk bisnis Anda gitu. Sama-sama kedai kopi, tapi apa yang membedakan? Ya, harus ada diferensial yang membuat kalian itu punya nilai lebih dibandingkan kedai kopi yang lain, misalkan seperti itu. Dan DNA bisnisnya itu apa? DNA bisnis itu adalah ini tidak bisa di-copy di tempat lain. Misalkan pun di-copy sama tempat lain itu, tapi orang atau misalkan customer itu tahunya itu adalah tempat kalian. Contohnya begini. Anda mau ke Pizza Hut gitu ya, Pizza Hut, ya kan. Lalu saya iseng aja, saya membawa pizza dari luar. Saya beli di counter, saya bawa aja ke rumah dan saya kasih ke kalian gitu. Kalian yang tahu rasa taste-nya dari Pizza Hut misalkan, ketika kalian rasakan gitu, kalian tahu bahwa oh ini bukan Pizza Hut gitu kan ya, ini Domino misalkan seperti itu. Kalian tahu gitu, kalian tahu itu. Jadi solusi yang dihadirkan, balik lagi solusi, oke, solusi. Jangan bikin produk yang menurut Anda mungkin bagus, tapi sebenarnya tidak solutif gitu. Contoh seperti ini. Kalian kalau misalkan lagi lihat saat film Korea juga namanya Mr. Janggu ya, Janggu, kalau nggak salah Mr. Janggu. Please don't date with him gitu. Kalau nggak salah judulnya itu. Ada seorang perempuan umur 20 tahunan, ya 20 tahunan, dia salah seorang pengembang, pembuat programmer gitu, dan dia harus membuat kulkas, yang kulkas itu bisa memberikan saran kepada kita gitu, dengan bahan-bahan yang ada di dalam kulkas itu sendiri. Jadi dia bisa screening si kulkas itu gitu kan, screeningnya, dan bisa memberikan saran ketika misalkan, hey Django gitu kan, saya usia sekian, saya adalah pengembang, programmer, dan saya tinggal di sini, misalnya seperti itu. Saya tidak makan malam ini, bagaimana? Apakah saran makanan saya untuk besok pagi? Django itu bisa memberikan saran tersebut, solusinya. Iya kan? Tapi sekarang pertanyaan begini. Oke, baik. Itu bisa menghadirkan solusi, saran gitu ya. Cuma permasalahannya, adakah waktu untuk seorang saya gitu, seorang wanita yang tadi didiagnosis oleh si Mr. Janggo tadi untuk punya waktu untuk memasak? Kenapa? Ketika buka kulkas, makanan itu belum jadi, hanya bahan-bahannya saja yang harus diolah begitu. Atau mungkin kalau misalkan memang solusinya adalah memberikan referensi tempat gitu, referensi tempat untuk makan sesuatu di tempat tersebut gitu, yang dekat dari lokasi tertentu misalkan seperti itu. Cuma permasalahannya, ngapain harus bentuknya kulkas gitu? Handphone kan bisa gitu. Kalau handphone kan bisa ya, handphone bisa tanyakin aja, saya begini dan sebagainya, saran gini 1 kilometer dari tempat Anda ada makanan Korea bla 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 gitu, dan saya bisa ke sana gitu. Saya bisa bawa handphone itu, saya bisa alat itu sendiri. Saya tidak harus usung-usung kulkas itu. Pertanyaan begitu. Ya, solusi yang dihadirkan. Solutif tidak gitu. Yang tadi seperti startup ketika sebelumnya, materi UTS sebelumnya solutif, ya kan? Dan harus memiliki something, kan saya sebutnya dengan DNA bisnis itu yang sedang dijalankan. Oke, yang kedua adalah pemasaran. Kegiatan yang membuat mangsa pasar memahami dan mengetahui apa yang ditawarkan. Oke, kegiatan itu bisa campaign. Apa aja campaign pemasaran, marketing campaign itu banyak banget. Bisa giveaway, bisa informatif, bisa content receh dan sebagainya. Dan optimalisasi digital marketing sekarang luar biasa gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau misalkan mengkombinasi antara offline dan digital gitu, karena optimasi digital kalau menurut saya lebih bisa range ya, karena semua by data gitu ya. Ketika Anda mau ads misalkan beriklan, kalian harus spesifik memberikan interestingnya apa yang
target market yang seperti apa yang mau kalian sasar gitu, umur berapa, tinggalnya di mana, interestingnya apa, itu jelas, luar biasa jelas. Oke, next mungkin nanti akan saya kasih tambahan nanti perihal ads gitu ya. Yang ketiga adalah penjualan, upaya untuk mendapatkan konsumen atau pangsa pasar baru untuk produk yang ditawarkan. Oke, kalau pemasaran sama penjualan tuh beda, ya kan? Selling, penjualan, ya kan? Orang yang jualan sama orang yang marketing itu mungkin kalau penjualan ya harus closing saat itu. Tapi kalau pemasaran tujuannya adalah bagaimana bisa jualan dan continue pembelian. Begitu ya. Oke, yang keempat adalah manajemen konsumen, yaitu proses penyampaian produk untuk meningkatkan dan memperluas pangsa pasar. Manajemen konsumen itu penting sekarang. Manajemen konsumen yang saya sampaikan tadi, salah satunya adalah database konsumen, dan kalian harus tahu, harus punya itu ketika kalian mengembangkan startup kalian. Yang kelima adalah kemitraan. Paling penting kalau misalkan kita buka bisnis, oke, kalau misalkan kalian buka bisnis model nafas, BMC, kemitraan itu paling penting, itu adalah salah satu key-nya. Karena apa? Tidak ada yang namanya bisnis itu bisa memutuskan source dari supplier, dari distributor, dan lain sebagainya. Jadi upaya bekerja sama dengan pihak lain untuk mengeksplorasi kesempatan baru. Kenapa saya bilang begitu? Karena kemitraan itu paling penting sebenarnya. Akan membuka peluang-peluang kalian bisa bekerja sama dengan tempat lain dan bisa membuka pasar baru, ataupun bisa mengurangi biaya produksi yang kemungkinan kalian bisa reduce gitu ya, karena memiliki mitra yang baru begitu. Oke. Lalu yang keenam adalah umpan balik. Ini hubungannya sama manajemen konsumen, ya kan? Memanfaatkan masukan dari para mitra untuk meningkatkan kapasitas solusi yang ditawarkan. Mitra itu tidak hanya berhubungan dengan supplier, tapi juga bisa dengan konsumen. Maka dari itu umpan balik dari konsumen ataupun mitra itu sangat penting untuk kalian apa? Bisa evaluasi diri, gitu. Evaluasi diri. Oh, saya kurang begini. Oh, saya kurangnya begitu. Oh, saya harusnya begini. Oh, mitranya, Bang, seharusnya Bang, kamu harus bikin sambal yang yang bubuk misalkan, dan aku punya produknya gitu, aku punya nih alatnya gitu, kamu bisa Bang pakai alatku ini, nanti packagingnya kita bisa tawarkan tempat lain misalkan. Kemitraan seperti itu yang kadang-kadang tidak pernah terpikir, gimana saya bisa nggak sih head to head dengan Bon Cabe misalkan, kan susah sekali ya. Tapi kenapa enggak ketika kalian punya mitra yang memang support gitu ya, secara biaya kalian bisa mereduce dan lain sebagainya, dan punya prospek yang luar biasa gitu kan, bisa jadi kalian punya ciri khas taste yang berbeda dibandingkan Bon Cabe gitu misalnya, sama-sama cabenya tapi punya taste yang berbeda. Kenapa enggak gitu? Why not gitu? Kalau ketika peluang ada di depan mata, diferensiasi produk itu banyak sekali. Itu ya. Jadi 6 poin itu sekaligus menekankan bahwa business development menggenggam strategi permainan yang lebih luas. Jika hanya fokus pada penjualan, maka terdapat banyak poin yang terlewat. Tugas seorang business development manager juga lebih besar daripada sekedar penjualan. It's not about selling, tapi overall ya, ada penyusunan strategi, ada pembuatan marketing kolateral, hingga membuat analisis terkait perkembangan bisnis dari sisi internal maupun eksternal bisnis. Bagaimana? So, kalian jangan melihat dari lantai 4, kalian harus naik ke lantai 30 untuk melihat overview dari bisnis kalian itu semakin luas. Bagaimana caranya? Selain kalian mengupgrade bisnis kalian, juga harus mengupgrade diri ini. Bagaimana banyak sekali berinteraksi dengan orang-orang yang lebih profesional daripada kita gitu. Jadi jangan minder kalau misalnya saya hanya startup gitu. Jangan seperti itu. Sebuah perusahaan yang besar dimulai dari bisnis rintisan, tidak tiba-tiba dia brojol besar gitu ya, sama seperti itu gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang business development, nah ini dia cakupan pekerjaan yang didefinisikan untuk seorang business development manager ya, ataupun kalian kalau bisa dibilang nggak ada nih, saya nggak punya manajeran karena ya saya cuma 1, 2, 3 orang karena saya startup gitu ya. Oke, owner harus memiliki beberapa kecakapan teknis dan non teknis. Apa saja? Yang pertama, mampu melihat
Ya, yang tadi saya bilang, mampu melihat dari overview lantai 30 atau lantai yang lebih tinggi lagi, biar kalian bisa benar-benar melihat bahwa perkembangannya itu, wow, ini peluang nih, gitu. Wow, ini kesempatan, wow, itu saya jangan deh, itu saya masih belum bisa, misalkan seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi mampu melihat perkembangan pangsa pasar dan kompetisi, gitu. Dari sini si owner atau si business development manager dapat mendefinisikan apa yang tengah menjadi perhatian di pangsa pasar, sehingga peluang apa saja yang dapat digarap dengan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi bisa diramu, bisa diresepkan, gitu ya. Begitu. Oke. Selanjutnya, oke. Ini ya beberapa kemampuan pemahaman emosional tentang konsumen, tapi sebelumnya yang kedua, seorang business development manager itu mampu mendefinisikan dengan jelas siapa target konsumen yang disasar. Kenapa beberapa session saya selalu menanyakan siapa sebenarnya target konsumenmu. Ketika kondisi seperti kondisi pandemik, siapa konsumenmu? Karena apa? Saya ingin melihat Anda sebenarnya bisa melihat overview dari atas atau tidak gitu. Apakah hanya begini gitu, menutup kacamata kuda saja? Oke, di situ aja potensi saya di situ. Oke, pasar saya itu masih di situ kok. Kemudian tidak bisa begitu gitu, tidak bisa begitu. Kalian harus punya improvisasi, harus fleksibel, sangat fleksibel, sehingga kalian perlu mengetahui juga bagaimana pola produktivitas atau konsumen dari target pasar untuk menghasilkan solusi yang dijual pada momentum yang tepat. Momen, kembali lagi momen nih. Contohnya begini, kalian punya sebuah perusahaan rintisan berupa vintage, gitu ya, financial technology, gitu ya. Dan ketika kalian tahu bahwa ada permasalahan, misalkan kalian melihat dari lantai ke-30 atau lantai ke-54 tadi yang saya cerita, bahwa ternyata di bawah sana gitu kan ya, oke, banyak apa namanya, vintage ilegal gitu yang ditutup gitu. Nah, itu bisa jadi satu solusi, ya kan? Solusinya apa? Kalian bisa membuat campaign kalau vintage financial teknologi kalian itu aman. Aman dalam konteks seperti apa? Bisa kalian lakukan dengan kerjasama dengan OJK, di mana OJK bisa memberikan penyampaian bahwa vintage kalian, startup kalian ini legal, gitu. Seperti itu. Atau mungkin yang lain, endorsement atau campaign-campaign yang lain. Oke, yang ketiga, memiliki kecakapan dalam mempresentasikan, menjual dan membuat kesepakatan secara efisien. Kemampuan komunikasi dan memahami sebuah permasalahan membuat kegiatan interaksi dengan konsumen itu menjadi natural. Ini tidak bisa dilakukan sakdek-saknyet gitu loh bahasa Jawanya ya. Bahwa ini juga tergantung medan tempur dan jam terbang kalian gitu. Tapi yang paling saya pahami bahwa kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan kalian akan mulai untuk belajar, mempresentasikan, menjual, dan membuat kesepakatan secara efisien? Karena kemampuan komunikasi itu tidak tiba-tiba ketika bangun tidur kalian akan menjadi pintar berkomunikasi, tidak gitu. Tapi itu dilatih gitu, dilatih. Oke, yang keempat adalah lihat dalam menentukan rekanan untuk menunjang kesuksesan bisnis. Balik lagi, filter, rekanan, mitra itu harus difilter. Ya, difilter dan jangan baper. Jangan baper. Kalau udah ngomong rekanan jangan baper. Tiba-tiba cinlok lah, tiba-tiba yang lainnya tidak bisa seperti itu. Kecuali memang jodohnya Allah ya. Itu berbeda cerita gitu ya. Itu Allah sudah menggariskan. Tapi jangan baper gitu. Karena apa? Ya harus dibedakan cara profesional dan individual seperti apa. Yang kelima adalah mendengar masukan dengan baik untuk membawakan peningkatan strategi yang konsisten. Mendengar masukan. Oke, balik lagi. Kalau tadi saya bilang umpan balik dan data konsumen, balik lagi bagaimana mendengarkan masukan itu dengan baik. Jadi kalian bisa meramu peningkatan strategi yang konsisten seperti apa. Jadi sebagian besar effort dari seorang business development gitu ya, mampu memang ditujukan untuk konsumen karena sederhananya bisnis akan berkembang jika ia memiliki konsumen dan seorang business development yang baik mampu memberikan kepada konsumen itu apa yang dia butuhkan dan apa yang mereka inginkan di setiap tahapan kerja sama bisnis yang dijalin. Lah karena itu pemahaman emosional juga perlu nih tentang konsumen. Nah ini dia yang saya tampilkan ya. Setidaknya ada 6.
kemampuan mendengar, kemampuan memahami, kemampuan memberikan solusi, kemampuan memahami situasi, kemampuan menjaga komitmen, dan kemampuan yang jujur. Lah, ini sedikit saya cerita. Beberapa hari yang lalu saya jalan-jalan di sebuah kedai kopi yang kalau saya worth it banget, yaitu kopi Sontoloyo. Dan saya sekarang punya hobi dengan suami dan anak untuk ke tempat-tempat seperti itu, tapi yang benar-benar yang menjaga jarak dan sebagainya ya, karena memang kondisi masih seperti ini. Dan sangat luar biasa kalau menurut saya, kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk memahami, dan kemampuan untuk memberikan solusi. Itu luar biasa. Semuanya terjalin pada SOP dan servis yang jelas. Contohnya begini, ketika saya tahu, karena itu posisi terbuka ya, jadi outdoor terbuka, dan saat itu sudah mulai gerimis gitu ya, mulai gerimis. Lalu si waitersnya itu padahal waktu itu lagi rame banget, Masya Allah rame. Waitersnya tuh tiba-tiba langsung lari ke tempat kita gitu. Masing-masing waiters lari ke tempat mereka yang duduk di outdoors dan menyampaikan, Bu, silakan mungkin bisa pindah ke dalam agar tidak hujan, bilang gitu. Saya akan bantu bawakan kopi dan lain sebagainya, Ibu tinggal jalan atau Bapak tinggal jalan ke dalam. Kami sudah siapkan. Begitu. Oke, kemampuan memberikan solusi. Kenapa? Mereka sensitif gitu. Sensitif atas apa? Atas kebutuhan. Kemampuan memahami situasi. Iya. Jadi ada kemampuan menjaga komitmen. Jaga komitmen apa ya? Komitmen. Konsumen suka dituntut dalam menangani permasalahan hingga selesai. Jadi ya selesaikan. Terus itu, dan kemampuan untuk jujur, jangan pernah membuat janji yang tidak bisa ditepati. Konsumen harus membayar sesuai yang ia dapat, bahkan bisa diberikan lebih. Begitu ya. Baik, selanjutnya ini bonus saja. Bagaimana sih semisalnya kalian seorang business development manager gitu ya, untuk memahami tantangan dasar ketika kalian melakukan pengembangan bisnis. Tantangan pertama itu adalah pengembangan bisnis itu adalah mampu mengidentifikasi dengan baik value yang ditawarkan dari produk atau layanan yang hendak dijual. Terkadang ya startup itu tujuannya terlalu banyak gitu. Akhirnya bingung mau mengeksekusi gitu. Value-nya apa sebenarnya? Jadi kalau misalkan saya sedang penjurian gitu bisnis plan competition gitu, sampai kadang saya bingung ini value-nya apa sebenarnya, mau dieksekusi itu apa, yang mau ditawarkan tuh apa. Tuh. Tidak fokus gitu ya. Lalu yang kedua, yang selanjutnya di setiap lini bisnis akan memiliki proses yang berbeda. Ya, contohnya bisnis bidang jasa misalkan. Artinya kalian sedang menjual orang gitu, menjual orang. Ya, yaitu unsur keahlian, rekam jejak, hingga kredensial yang disampaikan ke konsumen. Lah, poin-poin itu yang kalian jual. Kalian campaign-kan secara pemasaran. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tantangan yang harus dihadapi oleh seorang bisnis development manager adalah orang yang proaktif, bukan orang yang reaktif. Lah, ini yang salah. Terkadang anak-anak startup atau orang yang memiliki bisnis rintisan itu bukan proaktif, bro, tapi reaktif gitu. Seorang pegawai di lini bisnis development ya kan tidak boleh menunggu pasarnya berdering gitu untuk menyampaikan layanan yang dimiliki, tapi harus menghampiri setiap bisnis atau orang yang menjadikan konsumen potensial. Harus proaktif. Lah, kegiatan ini harus dilakukan secara konsisten. Kalau nggak konsisten gimana ya? Nggak akan optimal. Kenapa? Dasar setiap solusi yang ditawarkan akan menemukan orang yang sedang dalam permasalahan tersebut. Gitu. Lah, kalian kalau nggak konsisten, sama seperti kalian berpacaran, ya kan? Kalian nggak konsisten sayang, kalian nggak tahu sebenarnya dia jodohnya aku apa enggak, misalkan seperti itu. Nggak konsisten, gitu. Nggak konsisten gimana? Oh, tertarik sama si A, pacaran sama si C, selanjutnya si D. Terus nggak konsisten, nggak pernah tahu, gitu kan. Kalian nggak pernah tahu sebenarnya solusi yang ditawarkan atau kalian tuh harus seperti apa sih, gitu. Gitu. Oke, begitu aja untuk part pertama kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di part yang kedua ya. Segitu aja untuk part pertama tentang business development. And see ya.